Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu kita diajak untuk matikan nafsu, perbuatan yang jahat, kita harus buang. Lalu, apalagi yang kita harus lakukan? Ya, Rasul Paulus kepada orang-orang di Kolose, dia memberi nasihat di pasal 3 ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Waduh, saudara, mungkin saudara tidak pernah melakukan ini ya, atau pernah. Jadi semua itu harus dibuang. Karena ini mendatangkan murka Allah, kata ayat-ayat sebelumnya. Dan kalau bagaimana mengapa kita harus membuang marah, geram? Mungkin ini yang banyak kita lakukan ya, marah, geram. Nah, sebetulnya efeknya apa? Akibatnya apa kalau kita marah, geram? Jadi semua nasihat-nasihat ini ada manfaatnya untuk kehidupan kita. Secara emosi, secara mental, kita kalau marah, geram, itu menyebabkan kita dendam. Kalau kita dendam, mungkin akibatnya kita susah tidur. Karena selalu mengingatkan sesuatu yang kita marah, yang menyebabkan kita dendam. Dan juga menyebabkan, jadi akhirnya kurang tidur, ya tidak bisa tidur. Karena mengingat terus apa yang orang lakukan kepada kita yang membuat kita geram. Jadi timbul kepahitan. Kalau sudah timbul kepahitan, akhirnya mempengaruhi fisik kita. Mempengaruhi fisik kita, jadi timbul berbagai penyakit. Yang kebanyakan orang juga tidak selalu karena marah, tetapi bisa kita timbul asam lambung, atau kita juga jadi darah tinggi, ya, atau penyakit-penyakit yang lain. Kadang-kadang pada waktu kita ke dokter bilang tidak ada penyakit yang lain, semua itu karena emosi kita. Dan dampak sosialnya apa? Orang nggak suka sama kita karena kita suka marah. Nah ini khususnya kalau marah-marah ya, pasti teman menjauhi kita. Janganlah, dia gampang marah ya. Jadi hal-hal ini semuanya sebetulnya untuk kebaikan kita. Nah dari segi rohani, kita jadi jauh dari Tuhan. Karena kalau kita marah-marah, bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan pada waktu kita marah-marah? Pada waktu kita mengeluarkan kata-kata kotor. Pada waktu yang tadi disebutkan semua ya, fitnah, apalagi memfitnah. Ya, ada kata-kata kotor dan lainnya. Hubungan kita dengan Tuhan jauh, akhirnya kita juga tidak bisa mempraktekkan kasih, pengampunan. Jadi apa solusinya? Jadi pada waktu kita marah, kita harus berani terus terang atau mengajak berdamai, mengeluarkan pengampunan. Jadi kita tidak terlalu menyimpan kesalahan orang. Terus kita simpan sehingga dampaknya banyak yang tidak baik. Nah jadi kalau kita mau supaya baik ya kita melepaskan pengampunan. Kalau kita sudah melepaskan pengampunan, hati plong dan kita bisa hidup damai, ya itu yang diinginkan. Nah kalau kita hidupnya damai, hubungan kita dengan Tuhan kan diperbaiki. Hidup kita berkenan pada Tuhan dan kita bisa memuliakan Tuhan karena kita tenang. Karena orang melihat kita, kenapa pada waktu abad pertama orang-orang disukai? Karena mereka mengeluarkan pengampunan, memberikan pengampunan juga, dan mereka satu dengan yang lain mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Jadi saling memaafkan, saling mengampuni, saling memberi, jadi dilakukan semua yang baik. Demikian saudara-saudara, dan kiranya Tuhan akan memberkati saudara dan saya supaya kita dapat melaksanakan firman Tuhan ini. Ya, terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini, tolonglah supaya kami dapat menjalankan. Kami menjaga mulut, tidak mengeluarkan kata-kata kotor,
kami tidak geram, tidak marah. Kalau itu pun terjadi, kami dapat saling memaafkan, mengampuni. Karena Tuhan kasih, biarlah kami juga dapat mengasihi kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, karena kasih setiamu pada kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, demikian saudara-saudara, God bless you, supaya saudara juga menjadi berkat di mana saudara berada dan memuliakan nama Tuhan. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.